Halo anak-anak Ibu kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita masih akan bahas materi tentang pengukuran ya. Nah, kali ini kita akan bahas materinya tentang vektor. Oke, ada yang belum pernah jogging, lari-lari? Ibu rasa kalian semua pernah berlari ya. Nah, saat kita berlari pasti ada yang namanya titik start di mana kita memulai gerakan lari gitu ya, dan juga titik finish ya. Nah, lalu lintasan yang kita lintasi lari itu biasanya kita sebut dengan rute gitu ya, atau panjang lintasannya mau seperti apa, mau mengelilingi lapangan sepak bola atau mau mengelilingi jalan-jalan di perumahan begitu. Nah, kalau kita lihat rute jogging itu kan tidak selalu rata gitu ya. Ini Ibu ambil gambar dari Google Map, atau kalau kalian mau bikin denah perumahan tentang tempat kalian tinggal juga nggak masalah ya. Dari rute ini kita bisa melihat dari mana kita titik awal ya, misalkan, lalu berlari lalu menuju ke titik yang akhir ya kan, ada yang namanya titik awal dan titik akhir. Nah, masih ingat nggak nih kalau kita ngomongin awal dan akhir, berarti kita ingat lagi konsep jarak dan perpindahan di kelas 7 nih materinya, masih ingat nggak ya? Apa sih bedanya jarak sama perpindahan? Nah, kita mau review sebentar materi kita ya, antara jarak dan perpindahan. Nah, perhatikan. Ini yang titik-titik merah, ini ibaratkan rute kamu berlari nih. Titik awalnya kamu berlari muter gitu ya, menuju ke sini, terus belok lagi ke sini, terus belok lagi, wah nggak tahu lah ini kemana ya, pokoknya makin panjang aja. Nah, rute lintasan yang kamu lewati ini yang disebut sebagai jarak ya. Tapi ketika kamu udah capek, kamu berhenti gitu ya, ya udah tinggal diukur, berarti posisi awal sama posisi akhir kamu itu ada jaraknya, selisihnya atau panjangnya berapa meter. Nah, itu yang disebut sebagai perpindahan. Jadi perpindahan itu cuma mengukur posisi antara jarak akhir dengan jarak awal kamu. Tapi kalau yang namanya jarak itu seberapapun kamu mau guling-guling, mau belok kanan, belok kiri, mau muter-muter, atau di sini kamu mau berputar 3 kali dulu baru lurus gitu ya, itu semua dihitung ya, yang namanya jarak. Tapi kalau perpindahan cukup hitung antara titik awal dan titik akhir saja. Nah, misalnya di contoh ini, berarti kalau yang namanya jarak itu yang gimana? Ya, anak ini lewat gitu ya, lewat ke sini 10 meter, ke sini 12 meter, ke sini 15 meter. Berarti kalau dibilang jarak, berarti ya 10 ditambah 12 tambah 15 gitu kan ya. Tapi kalau yang namanya perpindahan, ya tinggal berarti kamu harus mencari posisi awal dengan posisi akhir. Nah, berapakah ini? Kita bisa cari pakai bantuan. Oke, di sini berarti 12, di sini berapa berarti ya? Di sini 15 dikurangi 10 nih. Berarti di sini ada 5. Nah, kamu bisa pakai konsep segitiga di sini. 12 5 berarti di sini berapa? Pitagoras. Oke, nah itu kalau perpindahan. Nah, perpindahan ini yang kita bilang sama seperti besaran vektor ya, atau untuk yang ini ya, untuk gambar yang terakhir ya, misalkan kamu mau bepergian dari titik A ke titik B gitu ya. Kalau dari titik A ke titik B itu kan berapa jaraknya? 4 meter. Lalu dilanjutkan lagi, habis main dari titik B pindah lagi ke bawah pohon gitu. Berarti posisi awal kamu di mana? Posisi awalnya ada di sini, posisi akhirnya ada di sini gitu ya. Udah, berarti ini adalah perpindahannya. Yang ini apanya? Ini adalah jaraknya, jarak pergeseran kamu. Nah, sama juga dengan yang ini ya.
Ini untuk menghitung jaraknya tadi kita tinggal jumlahin aja berapa lintasan yang kita lewatin. Kalau perpindahan kita kalau dilihat dulu bentuk grafiknya atau bentuk rutenya. Ya, kalau rutenya itu berupa segitiga seperti ini, dia pergi ke sana dulu, ya. Kurang kelihatan. Dia pergi ke sana dulu lalu dia lanjutkan ke sini, berarti kan bentuk segitiga ya perpindahannya ini. Ya. Maka kita bisa konsepkan rumus Pythagoras, ya, seperti itu. Nah, atau ini seperti contoh yang tadi. Dari mana dia bergerak dari sini, ya, ke sini, ini jaraknya. Tapi kalau perpindahannya lihat, oh dia awalnya dari titik A menuju ke titik D. Nah, inilah perpindahannya. Berarti berapa perpindahannya? Pakai garis bantu lagi. Berarti kita potong di sini. Berarti di sini ada 6, ya. Di sini ada 22 dikurangi dengan 7, ya. Berarti berapa ini jarak yang ada di sini? Oh, ada 15. Nah, berarti di sini berapa? Cari pakai Pythagoras. Nah, itu tadi kalau bentuk lintasannya membentuk segitiga, tapi kalau dia berbentuk garis lurus, ya sama aja sih. Jarak berarti kita lihat, berarti kalau di sini jaraknya berapa? Berarti ada 600 ditambah 300 gitu kan ya. Nah, karena dia habis ke kanan, terus ke kiri. Nah, tapi kalau untuk perpindahannya berbeda nih. Posisi awalnya di sini nih, ya, dan posisi akhirnya kan di sini. Nah, berapa nih jarak berarti? Ya, berarti kebalikannya dong, 600 dikurangi 300. Jadi kamu perlu hati-hati untuk menentukan berapa jarak dan perpindahan. Dilihat lagi grafiknya gitu ya. Nah, kalau ini masih pakai yang konsep segitiga tadi. Perbedaannya antara jarak dan juga perpindahan. Oke. Ya, kalau kita lihat, kita bedakan gitu ya. Nah, ini jarak itu besaran skalar. Skalar itu apa? Skalar itu besaran yang cuma punya arah nilai aja. Tapi kalau besaran vektor dia punya arahnya. Dia punya nilainya juga gitu. Nilai besarnya berapa? Ya, dia hanya ditentukan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Ya, tapi kalau ini merupakan panjang lintasannya. Gitu ya. Jaraknya selalu tanda positif karena kita tinggal jumlah-jumlahin ya. Tetapi kalau perpindahan bisa saja negatif. Negatif di sini artinya bukan karena berkurang, tapi negatif ini menunjukkan arah. Kalau biasanya kita ke kanan itu kita simbolkan dengan tanda positif, ke kiri nanti kita simbolkan dengan tanda negatif. Negatif itu artinya berlawanan. Ya, kalau di dalam sini. Nah, perpindahan ini yang kita sebut sebagai resultan vektor. Resultan itu artinya penjumlahan atau hasil akhirnya. Oke, kita akan bahas tentang vektor gitu ya. Nah, tadi nih Ibu sudah jelaskan sedikit besaran skalar, yaitu besaran yang punya nilai saja. Ya, tapi nggak punya arah. Contohnya apa aja nih? Nah, ini contoh-contohnya nih. Ya, ada panjang, waktu, suhu, dan teman-temannya. Tapi kalau besaran vektor, dia punya nilai dan juga arah. Contohnya apa aja nih? Ya, kayak gaya berat kan selalu ke pusat gravitasi bumi ya. Atau gaya tarik, kayak kalian belajar di kelas 8, ya, ditarik dengan gaya berapa, didorong dengan gaya berapa, itu artinya ada arahnya. Arah tarikan, arah dorongan, ya, arah gravitasinya, seperti itu. Nah, vektor ini juga bisa dituliskan dengan simbol. Ya, bisa disimbol dengan simbolnya anak panah. Ya, kita bisa lihat gambar ini. Ya, anak panah ini menunjukkan arah vektor. Vektor AB. Cara menuliskan vektor biasanya di atasnya dikasih tanda panah. Misalkan vektor A, berarti ada tanda begini. Vektor B, berarti ada begini. Ya, vektor AB, ya, berarti ada begini, begitu. Ya, ini adalah titik awalnya. Kalau ini bicara posisi ya,
Ini bicara posisi akhirnya. Nah, pergerakan dari posisi awal ke posisi akhir itu kita bilang seperti ini. Tapi ada juga yang bilang vektor A arahnya ke sana, ya. Vektor B arahnya ke bawah. Ya, bisa juga seperti ini. Ini sudah dinamai berarti kalau seperti ini. Gerakan A, gerakan B. Tapi kalau yang digambar ini adalah gerakan dari posisi A menuju ke posisi B. Begitu ya maksudnya. Oke, cara untuk menentukan resultan vektor ini atau penjumlahan pengurangan vektor ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu metode grafis, yang hari ini akan kita bahas ya. Yang kedua metode analisis, yang ketiga metode uraian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belum mau bahas untuk yang analisis dan uraian karena cukup kompleks ya. Kita akan bahas satu per satu. Ya, kita akan bahas dulu ke yang metode grafis. Nah, metode grafis itu apa? Metode yang digunakan untuk menentukan besar resultan dengan cara mengukurnya. Pakai apa? Pakai penggaris ya. Bisa pakai gambar atau busur derajat, ilustrasi, baru berupa ilustrasi. Tapi kalau yang analisis ini menggunakan cara matematis dihitung ya, dengan konsep-konsep tertentu pastinya. Lalu juga dengan uraian juga sama. Ini lebih kompleks lagi karena kita harus uraikan dia berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Oke, nah untuk metode grafis sendiri ternyata ada 3 macam nih ya. Ada metode segitiga, ada jejer genjang, juga ada poligon. Ya, apa aja, kayak gimana sih? Ya, Ibu akan menjelaskan cara-cara menggambarkan penjumlahan ataupun pengurangan vektor yang menggunakan 3 metode ini. Nah, yang pertama, kalau menggunakan metode segitiga. Oke, langkah-langkahnya untuk metode segitiga seperti ini. Vektor pertama, misal vektor A ya, digambarkan sesuai dengan besarnya. Nah, lalu vektor B juga sama. Tapi dia, kalau kita mau gambarin vektor dengan metode segitiga itu, pangkalnya kita jadiin 1. Ya, nah, lalu titik pangkal vektor A itu dempetkan dengan ujung vektor B. Ya, metode segitiga ini biasa juga dibilang dengan poligon, tapi bedanya kalau segitiga itu cuma 2 vektor. Kalau poligon itu bisa banyak vektor, lebih kompleks. Nah, contohnya seperti ini. Ya, misalkan nih ada 2 vektor, vektor A, vektor B. Kalau kamu diminta mencari A tambah B gimana? Berarti kita tulis dulu, gambar dulu yang A. Vektor itu bisa dipindahkan asalkan kita nggak bisa ngerubah besar dan arah dari vektor. Ya, maka dibutuhkan penggaris, dibutuhkan alat ukur supaya vektor ini tidak berubah. Ya, misal vektor A ini ini ada 2 vektor, vektor A dan juga vektor B. Mau dibuat menjadi penjumlahan. Bagaimana kalau vektor A-nya ditambahkan dengan vektor B? Oke, gambar dulu yang A. Yang A mendatar kan ya? Buat mendatar. Ya, buat mendatar. Lalu yang B arahnya ke atas berapa derajat? Ini harus presisi ya. Nah, maka kita buat sambungkan. Ya, ujung ke pangkalnya. Ini yang namanya ujung. Ini yang namanya ujung. Ini yang namanya pangkalnya. Nah, maka pangkalnya yang B harus berhimpit dengan ujung yang A. Ya, harus dempetan. Gitu ya, jadi kayak beruntut. Nah, lalu perpindahannya kita lihat dari posisi awal vektor sampai akhir. Nah, inilah yang namanya resultannya. Begitu. Bu, kalau misalkan mau dibalik gimana? Misalkan B ditambah dengan A. Oke, kita coba. Berarti kita gambar dulu yang B. Ya, baru digambar yang A. Begitu. Ini Ibu tidak sesuai ya. Nah, lalu perubahan dari awal sampai akhir, nah ini yang kita bilang sebagai resultannya. Resultan siapa? B ditambah A. Bu, kalau misalkan minus gimana? Minus apa? Kalau misalkan kita mau buat A minus B gitu gimana? Oh, berarti yang di minus siapa nih?
yang di minus itu adalah B. Nah, berarti kalau vektor B itu ke atas arahnya, ini vektor B ke atas ya, maka vektor minus B itu arahnya ke bawah. Nah, berarti gimana? Gambar dulu yang A. Yang A ke kanan, ya. Lalu minus B ke bawah. Wah, Ibu kurang naik nih gambarnya. Ya, berarti resultannya gimana? Nah, resultannya dari posisi awal ke akhir. Berarti begini, inilah resultan ya, A minus B. Gitu. Lalu bagaimana Bu kalau misalkan A-nya yang negatif? Maksudnya ya, misalkan B minus A gitu kan. Berarti kan A-nya yang negatif ya di sini ya. Nah, dilihat tadi A-nya kemana? A-nya ke kanan kan? Berarti kalau A negatif gimana arahnya? Oh, kalau A negatif berarti arahnya ke kiri. Oke, kita coba. Berarti B-nya dulu nih. B ke atas kan ya. Nah, dikurangi A. A-nya ke kiri. Karena negatif A ya. Minus A, di sini B. Sorry. Ibu kok malah pakai metode jajar genjang ya? Salah. Nah, berarti begini. Ibu geser B-nya begini ya. Lalu minus A-nya begini. Oke, di sini B-nya. Berarti resultannya adalah yang mana? Posisi awal ke posisi akhir. Ini adalah resultannya dari B minus A. Ya. Ini B, ini A-nya. Oh iya, tanda panahnya ketinggalan. Ya, yang ini berarti apa? Ini A, yang ini minus B. Nah, gitu. Jadi vektor itu bisa jadi minus. Nah, ini contoh-contoh lebih lanjutnya lagi. Ya, kalian bisa perhatikan. Di sini mencari resultannya A ditambah B. Dilihat untuk gambar yang pertama ini berbeda ya, ini gambar yang kedua. Ya, gambar kedua sebelah kanan sebelah kiri sama asal vektornya. Ya, ini kalau B tambah A berarti kita gambar dulu yang siapa yang di depan. Urut-urutannya. Jadi hati-hati jangan terbalik-balik. Ya. Nih, misalkan ada vektor seperti ini. Kalau mau dibuat vektor A plus B gimana? Ya gambar dulu A-nya baru B-nya. A-nya dulu baru B-nya. Maka inilah resultannya. Ya. Kalau yang ini berarti ya ini terbalik ya. Ini B ditambah A. Ya. Vektor B ditambah vektor A. Jadi hati-hati. Sudah mulai paham untuk metode segitiga ini? Kita lanjut ke metode jajar genjang. Oke, metode ini bisa beberapa langkah ya. Nah, yang pertama vektor A dan kedua vektor B digambar titik pangkalnya itu harus dempetan kalau ini ya. Lalu kita bikin duplikasi. Kita duplikasi itu kita copy ya, kita perbanyak dia atau kita geser dia, kita buat bayangan yang menyerupai persis dengan seperti vektor aslinya. Kayak gimana? Oke, kayak gini. Nah, misalkan ada vektor A dan juga vektor B. Kita gambar dulu nih vektor A dan vektor B itu berdempetan nih pangkalnya. Kita dempetkan. Kalau sudah, kita buat garis yang sejajar dengan vektor-vektor ini. Ini garis putus-putus. Nah, perpotongannya ini itu adalah titik akhirnya dia. Maka posisi awal perpotongan di pangkal tadi dengan perpotongan di sisi sejajar itulah yang menjadi resultannya. Ya, jadi kamu gambar dulu. Ini vektor A plus B ya katanya ya. Oh, A-nya dulu yang digambar. Baru B-nya. Nah, baru setelah itu dibuatlah garis yang sejajar dengan vektor B. Tak. Sejajar dengan vektor A. Tak. Nah, kan ada perpotongan ya. Nah, perpotongan antara pangkal dengan perpotongan yang tadi ujung. Nah, ini yang namanya resultan dia. Ya. Ini kalau metode jajar genjang.
Oke, ini kalau dua vektor tadi, misalkan disediakan 3 vektor, ada vektor A, B, dan C, lalu kamu disuruh menjumlahkan vektor-vektor ini secara jejer genjang, ya, maka ikuti siapa yang mau dijumlahkan. Nah, ini kebetulan 3 vektor, makanya hasil jadinya agak rumit ya penampakannya. A sama B dijumlahkan dulu, nah hasil A sama B nanti dijumlahkan lagi sama C. C-nya ke sini kan ya. Nah, baru nanti nih, tok 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 tok. Hasil AB-nya berarti kan tinggal vektor ini dan vektor ini yang mau kita jumlahkan toh. Nah, kita tarik nih garis yang sejajar dengan ini. Nah, ketemulah di sini dia. Tarik ke ujung pangkalnya. Nah, inilah resultannya. Sama ya dengan yang biru ini di sini. Oke, ini konsep dasarnya yang tadi. Gambar dulu pangkalnya dempetin. Kalau yang segitiga tadi kayak berujung pangkal gitu kan, berderet-deret. Tapi kalau ini beda, ini pangkal ketemu pangkal. Dia pencar. Baru kita cari garis sejajarnya. Oh, sejajar dengan biru, sejajar dengan merah. Perpotongannya inilah yang namanya nanti resultannya. Gitu. Ya, ini juga sama. Nah, ini kalau dibalik-balik nih, hati-hati nih. Ya. A plus B. A plus B berarti gambar ini A-nya, ini soalnya. Soalnya adalah yang ini. Vektor asalnya, ya. Lalu mau dibuat menjadi A plus B yang sebelah kiri ini. Nah, yang sebelah kanan ini mau dibuat menjadi A minus B. Berarti B-nya di minus. Kalau B-nya di minus jadinya gimana? B-nya di minus ya jadinya seperti ini. Ini minus, B arahnya ke kiri ya, pas ya. Seperti itu. Konsepnya sama. Minus-minusnya hanya di sini cara menggambarkannya pakai konsep jejer genjang. Ya, jejer genjang konsepnya adalah kuncinya adalah memberikan garis yang sejajar di ujung-ujungnya dan hasilkan perpotongan. Ini misalkan ada 2 vektor. Ya, ini soalnya. Nah, bagaimana hasil resultannya kalau saya mau gambarnya pakai jejer genjang, Bu, dia pakai poligon, nanti hasilnya kira-kira sama nggak ya? Sama, nah. Ya, maka untuk pemilihan metode ini sesuaikan dengan kamu lebih mudah pahami yang mana. Begitu. Ya, mau yang jejer genjang atau poligon. Perhatikan ini. Toh, hasil resultannya tetap arahnya sama. Arah resultan tidak berubah walaupun kita pakai cara poligon atau segitiga, ya, ataupun jejer genjang. Ya, segitiga karena ini 2 vektor ya. Nah, kalau poligon itu pengembangan dari metode segitiga. Dia lebih banyak vektornya. Ya, biasanya dia menggunakan 3 vektor ya, nggak cuma 2 vektor saja. Nah, ini konsepnya sama ya. Oke, nih misalkan ada 3. Berarti berurutan dong. A ditambah B ditambah C. Ya, ini awal, ini akhirnya. Sudah ketemu resultannya. Nah, ini contohnya. Ya, misalkan ada vektor A, vektor B, vektor C. Nah, soalnya begini. Bagaimana kalau resultannya itu dikasih nama D dia? Ini resultannya. Bagaimana kalau A tambah B tambah C? Ya udah, berarti gambar satu-satu. A-nya gambar dulu nih, A. Ya, ke kanan. B, C. Lalu resultannya ya, selalu lihat posisi awalnya ada di mana dan akhirnya ada di mana. Tinggal kamu tarik garis, seret gitu kan. Ya, inilah resultan yang merah. Lalu yang kedua, bagaimana kalau A ditambah B tambah C, dikurangi C? Oke, C-nya minus ya. Nah, berarti buat dong C minus dulu. C minus berarti ke kiri, begini. Sudah. A positif, B positif, C-nya minus. Nah, pilih yang mana? Pilih yang atas. Ya, ke kiri berarti. Kalau yang tadi ke kanan ya. Nah, maka perlu hati-hati di sini.
Terus resultannya, lihat saja posisi awal dan posisi akhirnya. Gitu ya. Lalu kalau yang ini, yang ketiga. Bagaimana kalau A minus B ditambah C? B-nya minus. Kalau B-nya aslinya ke atas, minus B jadi kemana? Ke bawah. Ya, menentukan minusnya bagaimana itu tergantung dari soal kamu ya. Yang jelas kalau vektor itu tandanya negatif, berarti dia akan melawan yang udah dituliskan dari soal. Gitu. Ya. Nah, sama tinggal kamu buat A-nya gimana? Oh, A itu ke kanan. B itu kan harusnya ke atas, minus B berarti ke bawah. Gitu ya. Lalu lanjut dengan C, positif. Nah, posisi awal dan posisi akhir, itulah resultannya. Sama juga seperti ini ya. A ditambah B tambah C, jadinya ini resultannya. Yang hitam. Nah, atau yang ini juga. A ditambah B tambah C gitu. Bu, kalau C tambah A ya bisa aja kayak yang tadi, yang segitiga ya. Mana duluan yang diminta? Misalkan C ditambah A tambah B gitu ya, ya sudah buat dulu C, berarti gini. Ya, tambah B tambah A gitu ya. Sudah cari resultannya berarti ini. Seperti itu. Tinggal berekor ya. Nah, ini masih sama caranya. Ya, kadang-kadang di soal itu kamu disuruh menebak, ada vektor seperti ini kira-kira gimana? Mana vektor yang cocok? Ya, ini vektor penjumlah nih, A ditambah B, kenapa? Nih lihat, ujung pangkal ketemu ujung pangkal gitu kan ya, kayak berurutan. A tambah B, sini A dikurangi B gitu ya, kenapa? Karena B-nya ke atas, berarti minus B-nya adalah, nah berlawanan gitu. Ini juga masih sama. Harus teliti, yang penting harus teliti, harus hati-hati. Gitu ya. Oke, nah ini masih dengan contoh yang sama. Bagaimana kalau ini tadi? Poligon ini sangat dekat dengan contoh yang jarak dan perpindahan tadi. Ya, berarti kan ini vektor anak ini bergerak ke arah barat, begitu ya. Lalu bergerak ke selatan 12 meter, lalu bergerak ke timur. Nah, kemana anak ini bergeraknya? Posisi awalnya berarti ada di sini, posisi akhir ada di sini. Oh, anak ini bergerak ke arah tenggara ya, sini ya. Nah, ke arah tenggara, ini kan barat laut, ini timur laut, ini barat daya. Oke ya, berapa pergerakannya? Nah, kalau ditanya berapa, baru kamu hitung kayak yang tadi Ibu kasih tahu. Di sini 12, di sini ada 5. Berarti di sini berapa pakai Pitagoras. Ya. Kalau lihat arahnya, kalau kamu punya bantuan arah mata angin ya tinggal pakai itu aja, nggak apa-apa. Oke, semangat, itu beberapa contoh yang Ibu berikan ya pembahasan materi tentang hari ini. Oke, kalau masih ada yang bingung, jangan ragu-ragu untuk tanya. Nggak perlu malu-malu, yang penting kalian bisa. Gitu ya. Semangat!